10 pejabat terkaya di Indonesia tahun 2022. Siapakah mereka dan bagaimana kisah mereka? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Sudah siap untuk konten yang mengguncang dunia? Kali ini kita akan membahas sesuatu yang selalu bikin penasaran, yaitu kekayaan para pejabat di Indonesia. Aku tahu, ini topik yang sensitif. Tapi tenang saja, kita bahas dengan santai dan informatif kok. Di video kali ini, kita akan membahas secara detail tentang 10 pejabat terkaya di Indonesia, berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2022. Data ini diambil dari situs resmi KPK dan mencakup pejabat dari berbagai daerah di Indonesia. Siap-siap takjub, kaget, dan mungkin sedikit bertanya-tanya, bagaimana caranya ya? Karena kita akan kupas tuntas sumber kekayaan mereka, dari bisnis properti sampai saham. Penasaran kan? Yuk, langsung saja kita mulai. Nomor 1, Sandiaga Uno, dari pengusaha ulung ke menteri terkaya. Di posisi puncak, ada Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan total kekayaan mencapai 10,99 triliun rupiah. Wow, angka yang fantastis ya. Tapi jangan kaget dulu guys. Sebelum terjun ke dunia politik, Sandiaga Uno sudah dikenal sebagai pengusaha sukses. Dia membangun karirnya dari nol loh. Mulai dari perusahaan investasi, tambang, sampai media, Sandiaga Uno memang jagonya cuan. Nah, yang bikin penasaran, setelah menjabat sebagai menteri, bagaimana ya kondisi kekayaannya? Apakah semakin meroket atau justru menurun? Tenang, kita akan bahas tuntas di sini. Mulai dari sumber kekayaan utamanya, sampai usaha-usaha apa saja yang dia geluti. Siapa tahu, bisa jadi inspirasi buat kita semua kan? Epes Syaipullo, Wakil Bupati Tajir melintir dari Karawang. Bergeser sedikit dari hiruk-pikuk ibu kota, kita sampai di Karawang, Jawa Barat. Di sini ada sosok fenomenal, Epes Syaipullo, Wakil Bupati Karawang, yang ternyata punya harta kekayaan mencapai 400,84 miliar rupiah. Gokil kan? Sebagai Wakil Bupati, tentu saja kekayaan Epes Syaipullo ini bikin banyak orang bertanya-tanya. Apa sih rahasia di balik kesuksesannya? Dari mana saja sumber kekayaannya? Ternyata, Epes Syaipullo adalah seorang pengusaha sukses di bidang properti dan konstruksi. Jauh sebelum menjabat sebagai wakil bupati, dia sudah malang melintang di dunia bisnis loh. Penasaran bagaimana sepak terjang Epes Syaipullo dalam membangun kerajaan bisnisnya? Simak terus video ini, karena kita akan bahas tuntas di sini. Andre Anggo, Wali Kota Manado dengan harta melimpah. Berpindah ke timur Indonesia, kita sampai di Manado, Sulawesi Utara. Di sini ada sosok Andre Anggo, Wali Kota Manado, yang tercatat memiliki kekayaan mencapai 287,11 miliar rupiah. Wow, sebagai seorang kepala daerah, kekayaan Andre Anggo tentu menarik untuk diulas. Apa saja ya sumber kekayaan beliau? Dan bagaimana beliau mengelola asetnya di tengah kesibukan sebagai seorang pemimpin daerah? Ternyata Andre Anggo adalah seorang pengusaha sukses di bidang properti dan perhotelan. Bisnis-bisnisnya tersebar di berbagai kota di Indonesia loh. Penasaran bagaimana perjalanan karir Andre Anggo hingga bisa sesukses sekarang? Yuk kita simak lebih lanjut. Bab 4, Hadianto Rashid, Wali Kota Palu dengan harta ratusan miliar. Perjalanan kita selanjutnya membawa kita ke Palu, Sulawesi Tengah. Di sini ada sosok Hadianto Rashid, Wali Kota Palu, yang memiliki harta kekayaan sebesar 266,8 miliar rupiah. Luar biasa ya, sebagai seorang kepala daerah, tentu saja kekayaan Hadianto Rashid ini menarik perhatian. Apa saja sih sumber kekayaan beliau? Dan bagaimana beliau mengelola asetnya di tengah tugasnya sebagai seorang pemimpin daerah? Ternyata, Hadianto Rashid adalah seorang pengusaha sukses di bidang pertambangan dan perkebunan. Bisnis-bisnisnya tersebar di berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Penasaran bagaimana Hadianto Rashid membangun kerajaan bisnisnya? Simak terus video ini, karena kita akan bahas tuntas di sini. Bab 5, Dani Pomanto, Wali Kota Makassar dengan segudang aset. Kali ini kita mendarat di Makassar, Sulawesi Selatan. Di sini ada sosok Muhammad Ramdan Pomanto, atau yang akrab disapa Dani Pomanto, Wali Kota Makassar, dengan kekayaan sebesar 212,3 miliar rupiah. Wow! Sebagai seorang kepala daerah, tentu saja kekayaan Dani Pomanto ini menarik perhatian. Apa saja sih sumber kekayaan beliau? Dan bagaimana beliau mengelola asetnya di tengah tugasnya sebagai seorang pemimpin daerah?
Ternyata, Dani Pomanto adalah seorang pengusaha sukses di bidang properti dan konstruksi. Bisnis-bisnisnya tersebar di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Penasaran bagaimana Dani Pomanto membangun kerajaan bisnisnya? Simak terus video ini, karena kita akan bahas tuntas di sini. Bab 6, Doni Yosgiantoro, Ketua Komisi Informasi Pusat dengan harta fantastis. Kembali ke ibu kota, kita bertemu dengan Doni Yosgiantoro, Ketua Komisi Informasi Pusat, yang melaporkan kekayaan sebesar 202,4 miliar rupiah. Wow! Sebagai seorang pejabat publik, tentu saja kekayaan Doni Yosgiantoro ini menarik perhatian. Apa saja sih sumber kekayaan beliau? Dan bagaimana beliau mengelola asetnya di tengah tugasnya sebagai seorang pemimpin lembaga negara? Ternyata, Doni Yosgiantoro adalah seorang profesional di bidang hukum dan konsultan bisnis. Beliau telah malang melintang di berbagai perusahaan besar sebelum akhirnya menjabat sebagai Ketua Komisi Informasi Pusat. Penasaran bagaimana sepak terjang Doni Yosgiantoro dalam membangun karir dan kekayaannya? Simak terus video ini, karena kita akan bahas tuntas di sini. Bab 7. Kali ini, kita bertemu dengan sosok perempuan hebat, Filianingsih Hendarta, Deputi Gubernur Bank Indonesia, dengan kekayaan mencapai 167,5 miliar rupiah. Wow! Sebagai seorang pejabat tinggi di Bank Indonesia, tentu saja kekayaan Filianingsih Hendarta ini menarik perhatian. Apa saja sih sumber kekayaan beliau? Dan bagaimana beliau mengelola asetnya di tengah tugasnya yang super penting di dunia keuangan Indonesia? Ternyata, Filianingsih Hendarta adalah seorang profesional di bidang ekonomi dan keuangan. Beliau telah malang melintang di berbagai lembaga keuangan, baik di dalam maupun luar negeri, sebelum akhirnya menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Penasaran bagaimana sepak terjang Filianingsih Hendarta dalam membangun karir dan kekayaannya? Simak terus video ini, karena kita akan bahas tuntas di sini. Bab 8, Jefferson Air, Riwu Kore, Wali Kota Kupang dengan harta ratusan miliar. Perjalanan kita selanjutnya membawa kita ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di sini, ada sosok Jefferson Richset Riwu Kore, Wali Kota Kupang, yang memiliki kekayaan sebesar 167,4 miliar rupiah. Luar biasa ya? Sebagai seorang kepala daerah, tentu saja kekayaan Jefferson Air Riwu Kore ini menarik perhatian. Apa saja sih sumber kekayaan beliau? Dan bagaimana beliau mengelola asetnya di tengah tugasnya sebagai seorang pemimpin daerah? Ternyata, Jefferson Air Riwu Kore adalah seorang pengusaha sukses di bidang perhotelan dan pariwisata. Bisnis-bisnisnya tersebar di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Penasaran bagaimana Jefferson Air Riwu Kore membangun kerajaan bisnisnya? Simak terus video ini, karena kita akan bahas tuntas di sini. Bab 9, Fadil Muhammad, politikus senior dengan gurita bisnis menggurita. Kembali ke kancah politik nasional, kita bertemu dengan Fadil Muhammad, Wakil Ketua MPR, dengan kekayaan mencapai 156,9 miliar rupiah. Wow! Sebagai seorang politikus senior, tentu saja kekayaan Fadil Muhammad ini menarik perhatian. Apa saja sih sumber kekayaan beliau? Dan bagaimana beliau mengelola asetnya di tengah kesibukannya sebagai seorang wakil rakyat? Ternyata, Fadil Muhammad adalah seorang pengusaha sukses di bidang pertambangan dan perkebunan. Bisnis-bisnisnya tersebar di berbagai daerah di Indonesia loh. Penasaran bagaimana Fadil Muhammad membangun kerajaan bisnisnya? Simak terus video ini, karena kita akan bahas tuntas di sini. Bab 10, Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan dengan harta melimpah. Perjalanan terakhir kita membawa kita ke Sumatera Selatan. Di sini, ada sosok Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, yang memiliki kekayaan mencapai 147,8 miliar rupiah. Luar biasa ya? Sebagai seorang kepala daerah, tentu saja kekayaan Herman Deru ini menarik perhatian. Apa saja sih sumber kekayaan beliau? Dan bagaimana beliau mengelola asetnya di tengah tugasnya sebagai seorang pemimpin daerah? Ternyata, Herman Deru adalah seorang pengusaha sukses di bidang perkebunan dan properti. Bisnis-bisnisnya tersebar di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Penasaran bagaimana Herman Deru membangun kerajaan bisnisnya? Simak terus video ini, karena kita akan bahas tuntas di sini. Itu dia 10 pejabat terkaya di Indonesia berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
tahun 2022. Bagaimana guys? Ada yang bikin kamu kaget atau malah terinspirasi? Data ini memberikan gambaran yang menarik tentang dinamika kekayaan pejabat publik di Indonesia. Di satu sisi, kita patut bangga melihat ada pejabat yang sukses berbisnis dan mengelola kekayaan dengan baik. Tapi di sisi lain, kita juga harus kritis. Jangan sampai kekayaan mereka justru didapatkan dari cara-cara yang tidak benar. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.